Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah para pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang berada di dunia yang nyata maupun dunia maya atau sosial media. Wabil khusus para subscriber YouTube yang insya Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillah, kita masih sama-sama diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah dalam iman, dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua tempat yang terbaik di akhirat nanti, yaitu surga yang penuh kenikmatan, yaitu Jannatun Na'im, atau surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, melakukan kebaikan, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Dan jika kamu berbuat kejahatan atau berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kerugiannya, hasil dari kejahatan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Mengenai ayat ini, ada sebuah kisah di masa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seseorang yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini adalah orang yang rajin ibadah, senantiasa pergi ke masjid, melakukan sholat wajib, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ketika datang ke masjid sebelum azan, dan posisi beliau mengambil pada posisi pojok masjid dengan alasan agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Sya'ban di masjid.
Dan Rasulullah SAW pun masih menunggu, tidak langsung memerintahkan untuk iqamah, tapi menunggu Sya'ban datang. Karena Sya'ban tidak datang-datang, lalu dilaksanakanlah sholat fardu berjamaah di masjid. Dan setelah selesai sholat, Rasulullah dikabarkan bahwa Sya'ban ini telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Rasulullah SAW pun bertajiah ke rumahnya, mensolati dan mengiringi pemakamannya. Setelah itu bertemu dengan istrinya Sya'ban, dan Rasulullah SAW pun bertanya kepada istri Sya'ban ini, adakah kalimat terakhir dari Sya'ban ini ketika sebelum meninggal dunia? Lalu istrinya berkata, ada ya Rasulullah, ada 3 kalimat yang beliau katakan sebelum meninggal dunia, ketika napas tersengal-sengal, ketika syakaratul maut menjemputnya. Berkatalah Sya'ban ini, yang pertama, andaikan lebih panjang lagi atau lebih jauh lagi. Dan yang kedua, Sya'ban berkata, andaikan yang baru. Dan yang ketiga berkata, andaikan semuanya. Dan ini saya sebagai istri tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh Sya'ban suamiku itu. Adakah engkau tahu ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun berkata, suamimu benar. Dia mengucapkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sebelum kematiannya pahala yang akan diberikan kepada Sya'ban. Yang pertama, ketika dia ucapkan andaikan lebih panjang lagi atau yang lebih jauh lagi, itu adalah ketika Sya'ban, ketika mau berangkat ke masjid, dia mendapati seorang yang tua buta matanya. Lalu Sya'ban ini dengan sabar menuntunnya menuju masjid bersama-sama, karena masjidnya sama yang seperti Sya'ban 7. Lalu Allah perlihatkan pahala yang besar atas bantuannya menolong seorang yang buta tersebut. Lalu Sya'ban pun berkata, andaikan lebih panjang lagi perjalanannya atau lebih jauh jarak perjalanannya, niscaya akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari yang diperlihatkan tersebut. Lalu yang kedua ya Rasulullah, yang kedua, andaikan yang baru. Suatu hari cuaca begitu dingin, berhembus angin yang menusuk kulit. Ketika sedang menuju masjid, dia mendapati seorang yang sedang menggigil kedinginan. Dan Sya'ban ini memakai mantel. Yang dipakainya itu mantel yang sudah lama, agak lusuh, tidak yang baru, padahal beliau memiliki yang baru. Lalu mantelnya itu diberikan kepada
seseorang yang menggigil tersebut. Dan Allah perlihatkan pahala yang besar itu sebelum kematiannya. Lalu dia berkata, andaikan yang baru mantel tersebut dia berikan kepada orang yang kedinginan tersebut, niscaya Allah akan memberikan pahala yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga, andaikan semuanya. Itu suatu ketika Sya'ban ini sedang memakan roti yang dicelup dengan air. Dan datanglah seorang musafir dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan makanan. Lalu dipoteklah, dibagi dua roti tersebut, diberikan kepada orang yang membutuhkan, musafir tersebut. Lalu diperlihatkanlah sebelum kematiannya pahala yang begitu besar atas pertolongannya. Maka Sya'ban pun berkata, andaikan semuanya roti yang diberikan kepada musafir yang membutuhkan itu, niscaya Allah akan memberikan pahala yang lebih besar lagi dari apa yang diberikan tersebut. Itulah sekelumit kisah di mana kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan begitu pula kejahatan jika dilakukan maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah yang tadi awal dibacakan, yaitu in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali hasilnya untuk dirimu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita, menjadikan kita dengan ikhtiar kita senantiasa diberikan kemudahan untuk senantiasa berbuat baik dimanapun berada, senantiasa ikhlas berbuat baik. Tentunya berbuat baik itu dengan optimal, dengan maksimal, sehingga ketika nanti sakaratul maut, malaikat menjemput kematian kita, kita diberi balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lam. Sedangkan kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya, yang lebih kekal. Law kanu ya'lam, jika kamu mengetahui. Itulah yang kita harus niatkan, bersemangat dalam beribadah kepada Allah, senantiasa bersemangat dalam
menolong, berbuat baik kepada siapapun. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah memberikan kepada kita jalan yang selurus-lurusnya, diberikan kemudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Dan semoga Allah memberikan kita dengan senantiasa taufik, petunjuk dan hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.